Salam teman-teman sekalian, salam sukacita, berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini teman-teman kita akan membahas sebuah postingan, di mana dalam sebuah postingan ini teman-teman sekalian mengajak orang Kristiani menyatakan bahwasannya Rasul Paulus menyesatkan banyak orang Kristiani dan memaksakan umat Kristiani untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, postingan ini teman-teman sekalian kita akan melihatnya berikut ini teman-teman, yaitu postingan dari oknum Hadi Alku. Hadi Alku ini saya lihat di beberapa media sosial seringkali membuat postingan untuk menghina orang-orang Kristiani secara langsung ya di media sosial, di postingan-postingan media sosial, dan ini sangat-sangat meresahkan sekali teman-teman sekalian. Dan saya mau bantah ini bahwa sama sekali tidak ada Rasul Paulus memaksakan umat Kristiani untuk percaya kepada Tuhan. Dan menurut saya juga bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah pilihan. Karena kita menyembah Allah apapun itu, kepada Tuhan siapapun kita memilih untuk percaya, itu adalah pribadi kita yang menentukan apakah kita beragama Kristiani atau hanya atau tidak, maksud saya begitu. Nah teman-teman sekalian, dalam postingan Hadi Alku itu dia berkata bahwa Paulus menyuruh umat Kristiani untuk mengakui Yesus itu Tuhan. Faktanya Yesus itu manusia. Jadi dalam postingannya dia sampaikan bahwasanya Rasul Paulus memaksakan orang Kristen ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Pada kenyataannya sesuai dengan fakta atau realita yang dia maksud adalah bahwasanya Yesus adalah manusia. Nah kemudian teman-teman sekalian, di postingan itu disampaikan, jadi Paulus menyuruh umat Kristiani bersaksi dusta saat dibaptis dicelup di dalam air sungai. Nah dia juga menyampaikan itu teman-teman, ketika dibaptis itu dia menyuruh agar orang Kristiani percaya kepada Yesus dengan melalui baptisan. Nah teman-teman sekalian, dia mengutip sebuah ayat di dalam Roma 10 ayat 9. Dia katakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah kemudian dia sampaikan di situ, di postingan itu mau bantah. Lalu dia tulis besar sekali teman-teman, di situ disampaikan umat Kristiani bersaksi palsu dusta, Roma 10 ayat 9. Nah teman-teman sekalian, dalam pembahasan yang disampaikan oleh saudara kita ini, teman-teman sekalian, ini saya pikir adalah pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk menghina umat Kristiani, supaya berusaha untuk memojokkan umat Kristiani melalui ayat-ayat, dan dicopotnya ayat itu tanpa tahu maksud dan tujuannya, kemudian diambil secara gamblang teman-teman sekalian, dan kemudian disampaikan ke media sosial supaya umat Kristen itu bingung dan akhirnya percaya sama dia. Nah teman-teman sekalian, orang yang percaya sama dia ini adalah orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap Alkitab. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari ayat tersebut teman-teman sekalian, di dalam Roma 10 ayat 9 yang disampaikan oleh saudara kita ini, kita kan melihat dari judul perikopnya teman-teman sekalian. Di situ ditulis adalah kebenaran karena iman. Jadi saudara, yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma di sini teman-teman sekalian, bahwasanya kita dibenarkan oleh karena iman kita. Jadi saudara, iman kita itu adalah keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Artinya melalui kepercayaan kita kepada Yesus, maka kita dibenarkan. Jadi teman-teman sekalian, orang yang percaya kepada Yesus itu dibenarkan. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tetapi disertai dengan perilaku, tindakan kita, ada perubahan dalam hidup kita,
karena kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan merasakan kasih Tuhan dan kita akan melakukannya melalui tindakan kita dengan kasih kita kepada sesama, dengan kasih kita kepada Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, dalam ayat 9 yang disampaikan itu, kalau kita melihat konteks ini, Paulus berbicara kepada jemaat di Roma untuk mereka lebih penuh dengan keyakinan kepada iman kepada Kristus. Kita lihat ayat 9 di situ dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkit di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi di sini teman-teman sekalian tidak ada sama sekali unsur paksaan dari Rasul Paulus untuk memaksakan orang Kristiani percaya kepada Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, ini apa yang disampaikan oleh saudara kita ini tadi, bahwasanya itu adalah pemahaman yang salah, dan kita pikir ya biasalah orang-orang yang iri dan kemudian orang-orang yang suka memutarbalikkan ayat memang seperti itu untuk membuat mereka lebih bangga, lebih senang bahwasanya Tuhan mereka lebih baik. Dan saya pikir ya iman kita kok yang menyelamatkan, bukan masalah agama, pindah agama, mau kemana pun agama kita, mau agama ahai pun, apapun teman-teman sekalian. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh menekuni iman kita, maka iman itu tidak akan menyelamatkan kita. Dan hanya di agama Kristen saya menemukan di dalam Alkitabnya ada kepastian keselamatan. Dan di agama manapun saya belum mendapatkan kepastian pengharapan itu. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudara, saya ingat perkataan firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus Yesus. Jadi teman-teman sekalian, yang membuat kita bisa meyakini dan percaya kepada Tuhan Yesus itu oleh karena pendengaran kita. Ketika kita mendengarkan tentang berita tentang keselamatan itu, lalu kemudian Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, bekerja dalam hati kita dan menginsafkan kita, akhirnya kita percaya kepada Tuhan. Jadi tidak semudahnya orang percaya kepada Tuhan, karena percaya kepada Tuhan semua itu adalah pilihan. Jadi Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Jadi teman-teman sekalian, di ayat 11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Nah, ini perkataan Paulus kepada jemaat di Roma. Dia sampaikan bahwasanya karena kita dalam kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Berarti barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Jadi dia hanya menyampaikan pemaparan ini, bukan berarti memaksakan kehendak atau memaksakan orang Kristiani untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang percaya kepada Yesus tentu akan mengalami kasih Tuhan itu dalam hidupnya. Nah, teman-teman sekalian, di ayat 12 kita lihat, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi penyampaian daripada Rasul Paulus ini, dia menyampaikan kesaksian dan menyampaikan tentang isi kitab yang menyatakan bahwasanya barang siapa berseru kepada Tuhan, ia akan mendapatkan keselamatan. Dan teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi, bahwa orang Kristiani berdusta, orang yang menganggap bahwa Tuhan, orang Kristiani itu berdusta melalui pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saya pikir bahwa orang-orang yang tidak memiliki pendalaman Alkitab, karena kalau kita hanya mencopot ayat itu, tentu pemahaman kita hanya sampai di situ saja dan hanya berusaha untuk menghina. Tetapi sesungguhnya orang kalau memahami Alkitab, maka dia akan membaca Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, maka semua itu ada benang merahnya yang menyambungkan bahwasanya ada kejelasan bahwasanya Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Dan teman-teman sekalian, kita tahu bahwa melalui Yesus juga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendapatkan kemurahan Tuhan, kasih karunia, anugerah Tuhan, bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh saudara kita dalam postingannya tadi, saya sampaikan, saya menyanggah bahwa itu tidak betul, itu tidak benar. Jadi memang benar-benar saudara kita ini mungkin perlu didoakan
agar ada pertobatan terjadi, pertobatan kepada dirinya. Tidak perlu kita membalasnya dengan kejahatan, karena firman Tuhan kepada kita mengajarkan bahwa jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi doakanlah musuhmu. Jadi teman-teman sekalian, mari kita doakan agar kita selalu kuat di dalam iman, dan juga kita berdoa agar ada kemurahan Tuhan dan kesaksian yang membawa kita kepada sukacita. Demikian teman-teman sekalian, semoga teman-teman diberkati oleh Tuhan. Salam.